Halo semua, kembali lagi di channel gua. Ini adalah video pertama gua di tahun 2024. Di video kali ini kita akan membahas kisah dari sang legenda Ken Block yang sekarang tepat 1 tahun semenjak kepergian beliau. Bener-bener nggak disangka sih. Gua harap dengan adanya video ini kita itu bisa mengenang karya-karya keren dan gila dari beliau yang telah menghibur kita semua. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kenneth Paul Block atau yang lebih dikenal sebagai Ken Block lahir di kota Long Beach, California pada tanggal 21 November 1967. Sejak kecil, Ken muda itu telah menunjukkan minat di berbagai olahraga. Tetapi ketertarikannya itu lebih condong kepada olahraga individu seperti skateboard dan juga snowboarding. Ken itu mulai mengeksplorasi dunia skateboard sejak umur 7 tahun. Di lingkungan rumahnya, dia itu dikelilingi oleh orang-orang yang bermain skateboard. Dari sinilah dia itu mulai belajar teknik-teknik bermain skateboard dan bercita-cita menjadi atlet yang profesional. Memasuki tahun 80-an, yang merupakan era di mana musik, fashion, olahraga, dan seni mulai berkembang pesat di Amerika. Ini adalah era yang paling mempengaruhi hidup dari Ken muda. Dia itu mulai terpapar dengan budaya-budaya pemberontak. Oleh karena itu, ketika dia berumur 12 tahun, dia mulai mencoba mengendarai motor cross, yang kemudian mengikuti beberapa balapan dalam level amatir yang melintasi trek-trek tanah. Dari sinilah kecintaan dia dengan balapan rally itu mulai tumbuh. Memasuki tahun 90-an, Ken yang sekarang sudah remaja mulai mencoba menjadi atlet snowboarding. Dia itu sampai rela pindah ke kota Breckenridge di Colorado untuk belajar bersama teman-temannya yang sudah profesional. Tapi setelah beberapa tahun tinggal di sana, Ken itu masih merasa belum cukup ahli dan dia akhirnya kembali lagi ke California untuk berkuliah di University of California. Walaupun begitu, Ken itu masih tetap cinta dengan dunia snowboarding. Nah, ketika dia kembali lagi berkuliah, Ken belajar tentang dunia desain grafis dan juga sablon. Dia memulai usaha pertamanya, yaitu membuat desain kaos yang kemudian dia tawarkan ke teman-temannya yang mempunyai toko skateboard. Ken terus menyalurkan kreativitasnya di dunia desain ke dalam bentuk kaos dan juga livery skateboard untuk teman-temannya. Sampai di tahun 1993, Ken bertemu dengan Damon Way yang merupakan saudara dari atlet skateboard terkenal yaitu Danny Way. Mereka berdua itu memulai bisnis di dunia skateboard dengan membuat berbagai macam startup seperti majalah lifestyle skateboard dengan nama Blan, kemudian merek pakaian Drews Clothing yang menjadi cikal bakal dari DC Shoes. Ken itu meminjam uang sebesar $10.000 dari orang tuanya sebagai modal untuk membangun perusahaan yang tadi. Kecintaan mereka dengan dunia skateboard itu akhirnya membuahkan hasil yang benar-benar mengubah hidup mereka. Di tahun 1995, DC Shoes itu mendapat keuntungan sebesar $7 juta atau setara 200 miliar rupiah di nilai sekarang. Kenapa bisa sesukses itu? Karena saat itu DC Shoes menjadi satu-satunya pembuat sepatu yang fokus kepada kenyamanan para pemain skateboard dan juga harga produknya yang terjangkau bisa menjadi item fashion untuk semua orang. Semakin lama, popularitas dari DC Shoes ini semakin terkenal. Sudah banyak atlet-atlet yang bekerja sama dengan merek ini. Sampai di tahun 2004, DC Shoes ini diakuisisi oleh Quiksilver dengan harga $87 juta Amerika yang membuat Ken Block dan Damon Way seperti kejatuhan buah durian. Di tahun yang sama juga, Ken akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dengan menikahi istrinya yaitu Lucy Block pada tanggal 10 Juli 2004. Setelah menikah dan menjual DC Shoes, Ken bukannya pensiun tapi malah mulai memasuki dunia motorsport. Uang yang ia dapat dari penjualan DC Shoes itu dia gunakan sebagai modalnya di dunia balap, khususnya balap rally. Dia bergabung dengan tim Fairmont Sports Car untuk ikut serta dalam kejuaraan rally Amerika. Kesadarannya akan keberadaan rally di Amerika itu muncul setelah melihat Travis Pastrana, teman sekaligus brand ambassador dari DC Shoes itu memulai debut rally-nya di musim 2004. Ken pun tertarik dan segera bersiap untuk mengikuti balapan pertamanya. Sebelum memulai debutnya pada tahun 2005, Ken itu belajar dasar-dasar menjadi pembalap rally di sekolah Tim O'Neill yang berlokasi di New Hampshire. Pada musim pertamanya di tahun 2005, Ken dengan cepat beradaptasi dengan mobil balapnya, yaitu Subaru WRX STI. Dia berhasil finish di posisi keempat dalam kejuaraan rally nasional Amerika, mengalahkan temannya sendiri yaitu Travis Pastrana yang berada di posisi kelima. Karena prestasinya yang luar biasa membuatnya meraih penghargaan Rookie of the Year. Ken sudah merasa akrab dengan lingkungan balap rally berkat pengalamannya sejak kecil yang sudah bermain motocross dan juga snowboarding. Reaksi cepat yang dibutuhkan dalam olahraga tersebut membuatnya mampu mengatasi setiap rintangan dengan mudah. Ken itu pernah bilang bahwa dia tidak pernah tertarik pada balapan seperti NASCAR atau drag yang populer di Amerika sana. Pada tahun berikutnya, tim rally pertama Ken yaitu Fairmont Sports Car menjalin kerjasama dengan Subaru Amerika.
yang kemudian nama timnya itu berubah menjadi Subaru Rally Team USA. Ken dan Travis dikontrak sebagai pembalap Subaru untuk bersaing di balapan rally Amerika. Pada tahun yang sama juga, Ken itu memulai debutnya dalam balapan rally yang pertama di acara X Games yang ke-12. Dia bersaing dengan Travis Pastrana dan juga idolanya yaitu Colin McRae, yang dimana mereka bertiga itu menggunakan mobil Subaru WRX STI tahun 2006. Mereka bertiga ini bersaing dengan sengit, dan pada akhirnya Ken berhasil meraih medali perunggu pertamanya di acara X Games karena finish di posisi ketiga. Karir Ken Block di dunia rally itu semakin menjanjikan. Pada tahun 2007, di acara X Games yang ke-13, ia meraih medali perak setelah finish di posisi kedua, mengungguli Travis Pastrana yang finish di posisi ketiga, dan juga Colin McRae yang didiskualifikasi karena kerusakan mobil. Pada tahun yang sama, Ken akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi dalam kejuaraan WRC. Dia telah mengikuti beberapa ronde seperti Rally Selandia Baru dan juga Rally Meksiko. Sampai akhirnya di tahun 2008 adalah momen yang membesarkan nama Ken Block. Ken membuat sebuah video yang diberi nama Gymkhana The Practice. Video ini berisi tentang Ken yang mengemudikan mobil balapnya yaitu Subaru WRX STI melewati setiap rintangan di landasan pacu yang kosong. Dia mendokumentasikan aksinya ini seperti orang-orang yang melakukan trik pada skateboard. Tapi ini versi mobil. Video ini kemudian viral di mana-mana, yang sekarang tuh sudah ditonton sebanyak 16 juta kali di channel YouTube Ken Block Racing. Lanjut ke tahun 2010, kontrak Ken dengan Subaru itu telah habis, yang kemudian digantikan oleh Ford dan Monster Energy sebagai sponsor utama tim rally mereka di Rally Amerika dan juga WRC. Kerjasama ini akan menjadi ikon dalam dunia motorsport, karena dari sinilah nama Hoonigan Racing Division lahir, yang merupakan sebuah tim balap dan juga media lifestyle bagi para pecinta otomotif. Ken bersama Ford ini telah mencapai berbagai prestasi, baik di dunia balap rally dan juga hiburan. Di tahun 2016, Ken itu mulai fokus mengikuti ajang WRX atau World Rallycross Championship. Tapi 2 tahun setelah dia fokus ke WRX ini, dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai perally profesional pada tahun 2018 karena dia ingin memilih untuk fokus pada pembuatan Gymkhana yang ke-10. Berkat kerjasama dengan Ford, Ken telah menciptakan mobil-mobil ikonik seperti Ford Fiesta yang pertama kali muncul di Gymkhana ketiga, lalu ada Ford Mustang Unicorn di Gymkhana ke-7, dan terakhir Ford F150 Hunitrack di Gymkhana terakhir yaitu Gymkhana yang ke-10. Mobil-mobil ini menjadi bagian dari salah satu franchise hiburan terbesar dalam dunia otomotif yaitu Gymkhana. Dengan total ada 8 video Gymkhana dan 2 video Crimekana yang proses syutingnya itu dilakukan di lokasi yang menakjubkan. Dan semuanya itu terjadi berkat kerjasama antara Ken dengan Ford. Tapi sayangnya kerjasama ini harus berakhir pada tahun 2021 setelah kontrak yang panjang selama 11 tahun. Proyek kerjasama ini telah menghasilkan karya yang luar biasa bagi para penggemar, terutama mobil ikoniknya seperti Ford Fiesta yang selalu teringat sebagai mobil dari Ken Block. Setelah kepergian Ford, Ken masih memproduksi konten-konten menarik sampai di tanggal 21 September 2021, Ken mengumumkan kerjasamanya dengan Audi untuk membahas proyek mobil listrik di masa depan. Ternyata proyeknya itu adalah Electricana yang merupakan balapan Gymkhana tapi versi mobil listrik. Ken membuat mobil khusus yang diberi nama Hoonitron yang menggunakan basis dari Audi S1 e-tron. Mobil ini memulai debutnya di Electricana yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2022. Ken ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa mobil listrik itu juga bisa keren seperti mobil bensin. Seperti biasa, Ken itu melakukan aksinya sambil mengelilingi jalanan kota Las Vegas. Tapi sayang, 3 bulan setelah video itu diupload, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2023, Ken Block dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil saljunya ketika dia sedang berlibur. Polisi setempat mengatakan bahwa mobil salju yang dikendarai Ken terjatuh menimpa tubuhnya yang membuat Ken itu kehilangan kesadaran. Berita ini kemudian segera dikonfirmasi oleh pihak keluarga dari Ken dan juga Hoonigan. Untuk mengenang sang legenda, Hoonigan itu mengupload video part kedua dari Electricana pada tanggal 6 Desember 2023 yang menampilkan aksi terakhir Ken dengan mobil Hoonitron di jalanan kota Meksiko. Istirahatlah dengan tenang sang legenda, keep on hooning Ken. Sekian video dari gua, makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.